Ya lo maaf kalau udah di bilang udah ya. Iya udah. Iya udah sok-sok. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martini Pisesi sebagai moderator dari kelompok pertama, dari kelompok 1 dan ingin memandu jalan presentasinya dari kelompok 2. Kelompok 2 yang berisikan anggota ada Arnesva Marsyanda, Bianca Sylvia, Hafifailo, Rosari Angelika, Tika Apriliani, dan Vincentius Ganesha. Oke, sebelumnya Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hilo. baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kedua atau tim Alzheimer yang kedua akan membahas tentang pertama, tim kesehatan yang terlibat pada penyakit Alzheimer. Yang kedua adalah peran fisioterapi pada penderita Alzheimer. Yang ketiga adalah jenis pendekatan fisioterapi kepada penderita Alzheimer. Next. Jadi, ada beberapa tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani penyakit Alzheimer. Di antaranya adalah fisioterapi, yang kedua adalah perawat, yang ketiga adalah dokter. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arnesva. Selanjutnya ada peran perawat pada penderita Alzheimer. Yang pertama, membantu pasien untuk mengenal waktu, orang, tempat. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Lalu menganjurkan keluarga pasien untuk ikut memantau kegiatan pasien. Next. Selanjutnya ada peran dokter pada penderita Alzheimer, yaitu dokter bertugas untuk merawat dan mendiagnosis serta memberikan rujukan pada pasien ke fisioterapi. Presentasi selanjutnya Fisioterapi pada penderita Alzheimer. Peran fisioterapi itu adalah dengan terapi latihan yang di dalamnya terdapat latihan untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan. Selain itu, dapat juga diberikan aerobic exercise sehingga dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pencegahan kelemahan otot. Jenis pendekatan fisioterapi pada penderita Alzheimer, latihan penambahan ROM dan otot membuat kegiatan sehari-hari menjadi mudah dilakukan, yaitu meliputi yang pertama ada ROM aktif dan pasif. Latihannya itu berfokus pada penguatan otot ekstensor. Latihan ROM juga harus memulihkan servikal dan terang dan dapat dilakukan dalam kombinasi dengan untuk relaksasi. Oke, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Vincent. Selanjutnya ada PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Teknik manual terapi ini, PNF ini dapat dilakukan dengan tujuan itu pengaplikasian PNF ini meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, dan mengembalikan kemampuan fungsional tubuh pasien. Teknik yang dapat dilakukan pada PNF itu inhibisi otot, hold relax, atau contract relax.
Kontrak rileks adalah teknik yang paling banyak disukai karena mengombinasikan inhibisi autogenik dari kontraksi isometrik otot. Selanjutnya ada teknik peregangan tradisional, itu peregangan lembut flexor siku, pinggul, flexor lutut, dan flexor pantar pergelangan kaki. Peregangan dapat dikombinasikan dengan teknik mobilisasi sendi untuk mengurangi pemendekan kalkul sendi atau ligamen di sekitar sendi. Lalu ada self stretching, itu peregangan itu minimal 15 sampai 30 detik. Idealnya peregangan itu diulang, repetisinya itu minimal 3 sampai 5 kali. Peregangan balistik atau intensitas peregangan yang tinggi dan peregangan yang agresif seharusnya dihindari. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Tika. Selanjutnya ada latihan keseimbangan, yaitu penting pada pasien dalam Alzheimer untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi resiko jatuh. Latihan yang dapat diberikan berupa latihan keseimbangan berdiri dan latihan keseimbangan duduk. Latihan keseimbangan selalu dimulai dari COG yang lebih rendah ke COG yang lebih tinggi. Terus ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan dapat membantu dalam membangun massa otot, meningkatkan metabolisme tubuh, dan mengontrol kadar gula darah. Idealnya itu 10-15 pengulangan dari 8-10 latihan harus dilakukan 3 kali seminggu. Apalagi yang dapat diterapkan dengan TheraBands, dumbbell ringan, dan lain-lain. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Rosari. Baik, terima kasih moderator. Jenis pendekatan fisioterapi pada penderita Alzheimer selanjutnya yang adalah gait training. Ini adalah latihan untuk membantu meningkatkan mobilitas dan kemampuan fungsional tanpa dukungan. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang langkah, memperluas BOS, meningkatkan langkah, meningkatkan gaya berjalan, meningkatkan gerakan kontralateral dan ayunan lengan, serta memberikan program jalan secara teratur pada pasien. Yang selanjutnya ada meningkatkan inkontinensia urin. Etiologi inkontinensia pada Alzheimer adalah multifaktorial. Penilaian komprehensif menjadi faktor di dalam dan di luar saluran kemih sangat penting. Teknik manajemen meliputi toileting, pengobatan, fisioterapi, pembedahan, dan perangkat lainnya. Peran fisioterapi meliputi latihan otot dasar panggul, biofeedback, dan stimulasi listrik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, boleh? Boleh, silakan. Saya Galujana dari kelompok 1. Tadi ada peregangan dengan intensitas tinggi itu nggak dianjurkan ya, dan lebih baik dihindari. Itu kenapa ya? Makasih. Untuk pertanyaan yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Dan untuk jawabannya nanti akan dikumpulkan terdahulu pertanyaannya, kemudian baru dijawab. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, Lady boleh nanya nggak? Boleh, boleh, boleh. Kan tadi tenaga kesehatannya kan cuma 3, ada lagi nggak maksudnya tenaga kesehatan lain yang membantu proses penyembuhan Alzheimer ini? Makasih. Mau nanya dong, kan pada fisioterapi tadi pakainya itu terapi latihan atau exercise gitu ya. Kalau modalitas kayak alat gitu, ada nggak yang efektif buat di Alzheimer? Makasih. Mau nanya dong. Silakan. Mutiara ya dari kelompok 4. Itu kan tadi di bagian yang jenis pendekatan, itu yang terakhir itu ada meningkatkan inkontinensian urin. Itu tuh maksudnya gimana ya? Aku masih belum paham maksudnya kayak gimana. Tolong dijelasin ya. Makasih. Oke, Muti. Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau menjawab? Atau teman-teman silakan sambil berjalan ada yang mau bertanya lagi.
Baik, selamat siang teman-teman. Saya Rosari izin menjawab tentang pertanyaan dari Mutiara. Meningkatkan inkontinensia urin itu apa sih? Jadi inkontinensia urin itu adalah penyakit. Dia tuh nggak bisa menahan urin atau kurang kontrol dalam menahan buang air kecil. Jadi pasien penderita Alzheimer, dia kehilangan kontrol untuk mengeluarkan urin. Maka dari itu fisioterapi membantu atau berperan di dalam meningkatkan kemampuan untuk mengkontrol pembuangan urin. Gitu. Untuk Mutiara, apakah sudah jelas? Jelas. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alia, yaitu adakah tenaga kesehatan lain yang ikut berperan dalam membantu penyembuhan pasien Alzheimer? Pertama-tama, sepertinya dokter, perawat, dan fisioterapis itu sudah cukup untuk membantu dalam merawat dan menjaga penyakit penderita Alzheimer. Tetapi di sini ada salah satu lagi yang memiliki peran penting, yaitu keluarga. Jadi walaupun keluarga tidak termasuk ke dalam tenaga kesehatan medis, keluarga ini memiliki peran penting karena yang seperti yang kita tahu, keluarga adalah organisasi terdekat dari kita. Jadi peran dari keluarga adalah menjaga dan memantau para penderita Alzheimer. Apakah bisa dipahami, Alia? Kasih. Oke, Alia, sama-sama. Mau nanya, boleh nggak? Boleh. Kan tadi itu yang diberikan fisioterapi itu ada terapi latihan atau exercise gitu ya. Nah, kalau modalitas kayak berupa alatnya gitu ada nggak yang efektif buat penyakit Alzheimer? Terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab ya, Riris. Sebelumnya, untuk modalitas sendiri itu tidak ada yang efektif karena penyakit Alzheimer ini sifatnya progresif dan tidak dapat disembuhkan. Jadi mungkin penderita Alzheimer itu yang sudah terkena Alzheimer-nya ya, butuh perawatan khusus, bukan modalitas kayak infrared dan semacamnya. Oke, jadi lanjutannya adalah peran dari fisioterapi. Adanya fisioterapi dalam penanganan penyakit Alzheimer ini adalah mencegah
si Alzheimer ini menjadi semakin lebih parah lagi. Gitu, Riris. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan punya Galuh ya. Tadi kan dia nanya kenapa peregangan otot dengan intensitas yang tinggi itu nggak boleh dilakukan. Pokoknya peregangan dengan intensitas tinggi nggak boleh dilakukan. Jadi gini, ini kan kita bicara dengan lansia ya. Kita ngomongin lansia ini penyakitnya progresif. Udah progresif, dia kan degeneratif juga si Alzheimer ini. Nah, kalau misalkan peregangan itu dilakukan dengan intensitas tinggi, kan si lansia ini kan kognitifnya udah menurun kan otomatis kan. Jadi kemampuan otak kita itu kalau misalkan kita kalau mau melakukan gerakan yang A, B, C, D sampai Z, banyak gerakan itu buat lansia itu nggak cocok. Bahkan bisa menurunkan fungsi kognitif mereka gitu. Jadi kita ngasih peregangan, stretching atau gerakan itu yang ringan-ringan aja gitu. Jadi nggak perlu si lansia ini, orang tua ini, ataupun orang yang kena Alzheimer ini itu nggak perlu memikirkan banyak gerakan atau koordinasi yang perlu dilakukan gitu. Apa udah jelas, Jana? Jadi kayak tetap nyesuaiin kondisi dari si pasiennya ya? Betul. Oke, udah jelas. Thank you. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin menyimpulkan inti presentasi dari kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa tenaga kesehatan yang terlibat pada penderita Alzheimer dan memiliki peran masing-masing. Pendekatan tenaga kesehatan yang terlibat adanya kesinambungan antara satu dan satu lainnya. Namun, tetap berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan fungsional, memantau kegiatan sehari-hari pada penderita Alzheimer, mencegah muscle weakness, dan meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Saya moderator dari kelompok pertama. Dan bagi
Saya moderator dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.